Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat 1 Yohanes pasal 5. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Anak-anak Allah pasti akan tegar. Tetap akan kokoh. Ini pemberian Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pada Yesus, memberikan damai-Nya. Kita mengandalkan Dia. Yang si jahat tidak akan menjamah kita, tidak dapat menjamah kita. Kita aman, kita damai karena kita adalah milik Tuhan. Saya membahas pasal ketiga, pasal keempat bukan saya membahas, dan sekarang membahas pasal kelima. Dari pasal ketiga sampai dengan pasal kelima menerangkan tentang anak-anak Allah. Yohanes berulang kali mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah harus saling mengasihi. Anak-anak Allah harus taat. Sebagai rupa anak-anak Allah, dan anak-anak Allah tidak terpengaruh oleh dunia. Anak-anak Allah harus saling mengasihi. Di sini lebih spesial lagi dikatakan tentang kehidupan lebih tegar, yaitu tentang kehidupan. Pasal kelima ini, yang terakhir ini saya bagikan dari ada 3 bagian. Ayat pertama, setiap orang yang percaya Yesus harus mengasihi Dia yang lahir daripadanya. Kita percaya Yesus, kita harus mengasihi Dia yang melahirkannya dan juga mengasihi Dia yang lahir daripadanya. Kita melihat Yohanes yang tua ini, ya, apa yang ditulis, kita tidak tahu apa yang dituliskan. Dia ingin menerangkan tentang titik fokusnya, tetapi kita tidak memahami. Di surat ini ada orang yang penerima surat ini. Dia bukan berbicara dengan udara. Dia menulis surat ini, ada kabar yang diberikan kepada penerimanya dan menerangkan dia kepada persekutuannya. Di persekutuannya di situ ada masalah, dan juga kita tidak tahu apa masalah dari mereka. Kita melihat surat ini. Di Alkitab surat ini, dari surat ini kita melihat akan latar belakang masa itu yang ditulis, yang diterangkan berulang kali tentang iman yang harus ada perubahan. Maka kita kalau di sini membaca surat kitab ini mudah sekali terlewati. Kita melihat pasal ini apa yang diterangkan berbicara bagi kita. Dan surat ini terhadap dia, apa yang dia bicarakan. Di temanya yang harus kita pegang adalah kebenaran yang ada di dalamnya. Diterang sana terang sini sepertinya berulang-ulang kali. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Ayat 1 sampai dengan 5. Mengasihi Tuhan, mengasihi Dia yang lahir juga daripadanya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Yang lahir dari Allah. Yang terlahir dari Allah. Jadi bagi kita yang setia percaya Yesus adalah Kristus, yaitu
semua lahir dari Allah. Maka di sini dikatakan pertama, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Rupanya di sini ada sebagian penganut. Mereka percaya Yesus tetapi tidak percaya kalau Yesus adalah Kristus. Dia hanya percaya akan Yesus. Rupanya ada orang percaya Yesus bahwa itu adalah manusia. Ada orang percaya Yesus bahwa Yesus itu hanya Tuhan. Yesus adalah suatu roh, satu roh. Yesus tidak punya tubuh. Jadi mereka tidak bisa terima Yesus adalah manusia. Bagi orang yang menerima Yesus, percaya Yesus adalah manusia, mereka tidak bisa terima kalau Yesus itu Tuhan. Manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan. Ini bagi mereka Yesus ya orang ya manusia, Tuhan ya manusia. Tapi bagi kita yang percaya pada Yesus bahwa dia 100% manusia dan 100% dari adalah Tuhan. Terang, kurang terang. Yesus adalah orang manusia dan juga Tuhan. Bagi orang masa dulu, yang masa itu para muridnya bahkan di sini ada perdebatan, bahkan saling tidak bisa menerima, sering berdebat. Jadi mereka mempunyai bermacam-macam pendapat. Terutama bagi orang yang percaya Yesus bahwa dia adalah roh, tidak percaya kalau Yesus sebagai manusia, anggap Yesus sebagai manusia. Tetapi di sini bagi orang yang percaya bagi Yesus adalah Kristus, Yesus sendiri adalah juga sebagai manusia. Yang percaya pada Yesus ya ada percaya pada bahwa Yesus adalah manusia dan juga Tuhan, juga Allah yang lahir dari Allah. Maka kalau orang percaya akan ini, maka ia adalah lahir dari Allah. Setiap orang mengasihi dia yang melahirkannya, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripada anaknya. Kalau orangmu mengasihi dia yang melahirkan, maka kamu juga mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Dan juga kita harus, apabila kita mengasihi Allah, kita juga harus melakukan perintah-perintahnya. Yaitu inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi anak Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Maka demikianlah kita bisa diketahui bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita melakukan perintah-perintahnya, kita mengasihi dia. Di teks asli, apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya.
apabila kita melakukan perintah-perintahnya. Ini adalah kasih. Bahkan bahwa kalau kita menuruti perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Bahkan menangkan kita kemenangan yang mengalahkan dunia. Tidak dikalahkan oleh dunia, bahkan berbelok dari dunia. Maka dan juga Tuhan menyuruh kita memelihara dunia ini, bukan dunia yang mengendalikan kita. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di sini kita melihat orang yang mengasihi Allah, dia pasti akan mengasihi anak Allah. Karena kita juga dilahirkan dari Allah. Kita semua harus saling mengasihi. Ini penerusan dari pasal keempat, ayat ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kita berasal dari Allah. Dan terus dikatakan sampai pada ayat ke-5. Di sini dikatakan anak-anak Allah harus saling mengasihi. Anak-anak Allah, dia percaya Yesus adalah Kristus. Dia percaya Yesus sebagai manusia, orang Galilea. Punya nama, punya tempat kelahiran dan tempat area. Dia dibesarkan di Galilea, dilahirkan di Bethlehem. Dia punya nama, punya tempat. Dia sebagai manusia. Tapi dia juga adalah juru selamat. Dia adalah Allah. Orang tidak bisa menyelamatkan orang. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan orang. Dia adalah Kristus. Dia yang diutuskan Allah. Dia berasal dari Allah. Jadi, percaya Yesus adalah Kristus. Dia adalah manusia dan juga Tuhan sebagai Allah. Kita percaya dia adalah Kristus, kita lahir dari Allah. Kita dilahirkan dari Allah, jadi kita harus saling mengasihi. Maka kita sebagai anak Allah, kita lahirkan dari Allah, dia juga dilahirkan dari Allah. Kita semua dilahirkan dari Allah. Maka kita harus mengasihi. Ini adalah perintah dari Allah. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita harus menuruti perintah-perintahnya. Dan semua yang lahir dan perintah-perintah ini tidak berat, maka kita harus mengasihi. Dan ketika kita menang atas dunia, kita yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kalau kita percaya Yesus, kita akan mengalahkan dunia ini dan tidak terpengaruhi oleh dunia ini. Dunia mengatakan Yesus hanya manusia. Bahkan kalau mengandalkan hanya dari pengetahuan, meninggikan lapisan dari malaikat yang berhubungan dengan malaikat, dia hanya percaya Yesus adalah ada roh. Kedua-duanya ini tidak benar. Kita percaya bahwa Yesus adalah Allah dan juga manusia. Kita demikian percaya karena kita semua yang lahir dari Allah. Kita adalah manusia. Kita juga lahir
dari Allah. Kita dari Allah. Ya, Allah yang melahirkan kita. Kita punya marga, punya nama. Maka dari kita ada sebagian dari Allah dan sebagian dan milik dan juga sebagai manusia. Kita mengenangkan dunia ini. Pertama, jadi kita harus saling mengasihi. Terlebih lagi mengasihi yang Dia yang lahir dari Allah. Kedua, tema kedua, 6 sampai dengan 13, ayat 6 sampai 13. Percaya bahwa Yesus adalah anak-anak Allah akan mendapatkan yang kekal, hidup yang kekal. Tema pertama mengatakan tentang saling mengasihi. Yang kedua adalah kepercayaan kita atau iman kita. Kalau kita percaya Yesus, kita akan hidup yang kekal. Ayat 6 sampai dengan 12. Inilah Dia yang datang dari ayat 6. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ayat kelima. Kita di dunia ini. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Percaya Yesus adalah anak Allah, maka kita akan mengalahkan dunia ini. Seperti dikatakan di awal bahwa kamu percaya Yesus adalah Kristus, kamu lahir dari anak Allah. Maka dikatakan untuk saling mengasihi. Di sini dikatakan kita punya hidup. Kita percaya maka kita memiliki hidup dan mengalahkan dunia ini. Ayat ke-6, ini yang datang dari air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja air, tetapi dengan air dan dengan darah dan roh yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Di sini agak sulit untuk dimengerti. Inilah Dia yang datang dari air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Kita percaya Yesus adalah Kristus. Di sini dikatakan inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah. Ini menerangkan tentang mengapa demikian dikatakan. Ini banyak sekali untuk diperdebatkan. Ini yang datang dari air dan darah. Air ini adalah baptisan Yesus. Waktu dia datang pada Yohanes Pembaptis, dia dibaptiskan. Pada waktu dia dibaptis, Roh Kudus datang dan memberitahu kita bahwa Dia adalah anak Allah, dan kamu harus mendengarnya. Dia adalah anak Allah. Sekarang dia dibaptiskan dan dia sebagai manusia, dan juga ada Roh Kudus ada di dalamnya. Dia bukan hanya manusia. Darah yang di sini yaitu menerangkan tentang Yesus di kayu salib. Dia sebagai Kristus. Dia menerima baptis, maka dilambangkan dengan manusia, dan sekarang dia di kayu salib, dia mengorbankan dirinya sebagai domba Allah dan sebagai penebus dosa yang abadi, yang kekal. Yesus adalah manusia dan juga Kristus yang adalah Allah.
bukan hanya dengan air dan darah, bukan saja air, tetapi dengan air dan dengan darah. Kedua-duanya juga adalah Ia. Bahkan ada Roh Kudus yang memberi kesaksian. Pada waktu dia dibaptiskan, Roh Kudus yang datang dari Allah Bapa dan memberitahukan kepada orang-orang bahwa inilah anak-anakku. Dan di dalam pelayanan Yesus dia harus melewati untuk di pengumuman pengasihan dia akan disalibkan. Tuhan memberitahukan kepada orang banyak bahwa ini adalah anakku, anak Allah, karena ayat keempat, ayat 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiga adalah 1. Ini dikatakan tentang memberi kesaksian. Di sini ada 3. Memberi kesaksian ada 3. Roh, air, darah. Tiga ini adalah sama. Semuanya datang dari Allah. Dia adalah anak Allah yang dilahir sebagai manusia, menyerupai manusia. Roh Kudus turun padanya. Yesus membawa kuasa Roh Kudus dalamnya. Maka Yesus melayani. Maka Yesus membawa Roh Kudus dalam pelayanannya sampai dia terus berjalan sampai dia disalibkan dan mengeluarkan darahnya sebagai penebus domba, penebus dosa. Jadi semua kesaksian, 3 kesaksian ini adalah satu. Dia adalah Allah, dia adalah manusia, dia adalah Kristus, dia adalah Yesus. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Tuhan sendiri yang memberi kesaksiannya, mengutuskan Roh Kudus untuk memberikan kesaksian. Orang berkata, kamu percaya kalau Tuhan yang berbicara, percayakah kamu? Maka demikian kita percaya karena Allah sendiri memberikan kesaksian tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya pada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah yang mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki Allah, ia mempunyai hidup. Barang siapa tidak memiliki Allah, ia tidak memiliki hidup. Kita membaca dari ayat-ayat ini, kita masuk dalam penguraian dari Yohanes ini. Kita melihat dia tentang dari percaya sampai kesaksian sampai hidup. Ayat ke-10 dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia mempunyai kesaksian. Kalau barang siapa tidak percaya, dia menganggap Allah menjadi pendusta, karena dia tidak percaya kesaksian dari Allah. Jadi kita percaya akan kesaksian Allah.
Dari kita percaya, maka kita menerima kesaksian ini. Pada saat kita menerima kesaksian ini, maka kita mendapatkan hidup yang kekal. Di ayat 11 dikatakan, inilah kesaksian itu, Allah yang mengaruniai hidup yang kekal kepada kita dan hidup ada di dalam anaknya. Kita percaya, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka kita memiliki hidup. Pada saat aku percaya Yesus, maka aku menerimakan hidup yang kekal ini. Maka barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Ada percaya, ada kesaksian, dan memiliki hidup. Kalau kita tidak percaya, tidak punya anak Allah, maka kita tidak memiliki hidup. Maka kita percaya, maka kita memiliki hidup. Kita percaya apa? Kita percaya bahwa kesaksian tentang Allah. Kita percaya Yesus adalah Allah, dia manusia dan juga Allah. Percaya Tuhan mengutuskannya, percaya akan kesaksian tentang Kristus Yesus. Jadi pada saat kita mengantarkan orang untuk terima percaya Yesus, hanya orang itu benar-benar percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, yaitu Kristus. Pada saat dia rela, dia mau berdoa yang demikian, maka dia menerima Yesus di dalamnya. Maka hidup ada padanya. Yesus ini adalah kesaksian dari Allah sendiri. Kita percaya seperti apa yang Mesias dan Yesus, apa yang kesaksian terhadapnya. Di sini kesaksian dikatakan ada 3, dan 3 ini adalah satu, roh dan air dan darah. Ini diterangkan lagi. Maka kita percaya dan kita menerima kesaksian. Tuhan membawa orang banyak datang ke gereja. Setiap minggu banyak orang yang percaya Yesus. Ada orang yang harus masuk, mereka juga bersulit untuk ibadah, mereka juga harus agak sulit karena harus menggunakan telepon lah, internet lah untuk booking lah, terus tekan untuk di internet semuanya, tekan untuk bisa booking untuk ibadah. Di minggu ini jam 8, ibadah jam 8. Jam 6.50 sudah ada orang antri sampai panjang sekali. Pada waktu saya lewat, ada orang bertanya, apa yang kalian antri? Apa yang kalian antrikan? Kami percaya pada mengajar saudara-saudari bagaimana harus menjawabnya. Ke gereja, no, begitu kuno. Di sini ada Allah, di sini ada hidup, di sini ada berkat. Bukan sementara tetapi abadi yang kekal sampai Tuhan datang. Saya melihat akan saudara-saudari begitu merindukan, dan juga teman-teman yang baru juga mereka sama. Mungkin ada kemungkinan teman-teman baru dia di internet sudah lama menunggu, dan bagaimana berusaha untuk datang, itu sangat mengharukan saya sekali. Jadi kita percaya Yesus adalah Kristus, anak Allah. Ini bukan hanya di otak saja.
kamu keluar untuk menerima Tuhan Yesus. Memang iya, pada saat kita datang di gereja, pada saat kita ibadah, kita berkaitan dengan Allah. Terutama sekali saya menerangkan tentang perintah firman keempat, yaitu berhubungan dengan Allah, terhubung dengan Allah, yaitu Sabat. Pada saat kita terhubung dengan Tuhan, bagaimana kita terhubung dengan Tuhan? Kita percaya akan kesaksian dari Allah sendiri. Dan yang memberi kesaksian itu ada 3. Roh, air, dan darah. Pada saat Yesus dibaptiskan, sesatu adalah pernyataan, deklarasi bahwa rela untuk menjadi penebus, domba penebus. Yohanes Pembaptis pada waktu melihat Yesus berkata, lihatlah domba Allah. Dan Yesus untuk menebus dosa manusia. Dan dia juga memberikan kesaksian bahwa dia adalah anak Allah. Kemudian membawa domba penebus dosa ini dengan kuasa Roh Kudus keluar melayani 3,5 tahun. Dia berjalan ke Golgota, mengeluarkan darah, mengorbankan dirinya sendiri, menyelamatkan manusia. Dia adalah anak Allah, dia adalah Yesus. Yesus memberikan kesaksian tentang dia. Kesaksian ini kita menerima. Kita menerima apa yang telah Yesus kerjakan semuanya. Dan menerima Yesus di dalam kita. Dan percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Percaya akan kesaksiannya. Kita menerima Yesus di dalam hati kita. Maka kita memiliki anak Allah dan memiliki hidup. Dan kalau kita barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Maka mengapa kita harus di tempat secara umum kita menerima Yesus dan membawa orang di tempat ini menerima Yesus sebagai anak Allah dan menerima Yesus dalam hidupnya. Di ayat ke-13 ada kesimpulan. Semua ini kutulis kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Di sini kita melihat dikatakan kutulis kepadamu supaya kamu percaya pada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Pertama, bagi orang yang percaya Yesus sebagai manusia dan percaya bahwa dia anak Allah, dia sebagai manusia dan juga sebagai anak Allah, maka demikian kamu memiliki hidup yang kekal. Bagi orang yang percaya Yesus hanyalah roh atau malaikat, salah satunya memberitahukan kepada kita bahwa Yesus adalah manusia. Dia melihat dia di bumi, dia memberikan kesaksiannya. Kemudian pada waktu mengeluarkan darah, dia punya daging dan darah. Kalau dia roh, dia tidak mempunyai daging. Dia mengeluarkan darah. Darah itu adalah darah penebus. Dia sebagai manusia, maka dengan mengeluarkan darah dia bisa menyelamatkan dunia. Kita menerima Yesus dalam hati kita, maka kita memiliki hidup kekal. Pada waktu kita saling mengasihi, kita punya kepercayaan yang demikian, maka kita akan 14
dan maka kita mendapatkan dengan kekal dengan tenang. Ayat 14, inilah keberanian dan inilah keberanian percaya kepada kita bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita ada anak Allah, apa yang kita minta, maka kita dengan berani. Bahkan kita sebagai anak Allah, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Dia mendengar segala permintaan kita. Maka kita akan segala sesuatu kita akan mendapatkannya. Satu yang dikokohkan, maka kita tidak takut. Ayat ke-16 sampai dengan 17 ada perdebatan lagi. Yesus menjawab dari perdebatan mereka. Kalau ada seorang melihat saudara berbuat dosa, yaitu dosa tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberi hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Mereka terus berdebat. Ada sebagian dari mereka bagaimana mereka harus berdoa tetapi tidak berdoa. Sebagian lagi mengatakan dosa itu sangat besar. Dosa Tuhan tidak akan mengampunkan, tidak mengampuni, bahwa ini dosa ini harus ini dosa pasti akan mati. Bagi kita percaya pada Yesus, Yesus telah mengampuni dosa kita. Kita percaya Yesus. Di sini ada sebagian orang mengatakan, kamu percaya Yesus, dosamu telah diampuni, untuk apa? Untuk berdoa lagi. Maka kita sering ada orang percaya Yesus tidak perlu berdoa, maka ada orang yang berkata yang demikian. Tapi kita kan terus untuk berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, bagaimana yang kita lakukan? Kita harus mengaku dosa, maka kita harus mengaku dosa. Pada saat kita mengaku dosa, rasanya ada Yesus tidak mengampuni kita, maka kita terus mengaku, maka orang berkata akan terus berdoa. Dan ada sebagian orang mengatakan tidak perlu untuk mengaku dosa. Jadi apakah harus berdoa dan mengaku dosa, atau mengaku dosa dan tidak berdoa? Yohanes mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut, dan ini kita katakan kita harus berdoa. Dan juga masih ada lagi, semua kejahatan adalah dosa. Jadi bagi orang Kristen tidak ada yang mengatakan ada dosa yang boleh kita lakukan, ada dosa yang boleh kita lakukan atau sebagian tidak boleh kita lakukan. Tetapi di sini dikatakan semua kejahatan adalah dosa. Maka dari awalnya dikatakan kita harus berdoa. Maka kita dengan berani percaya kepada kita bahwa kita berani memintakan sesuatu pada Allah, maka jawaban dari Yohanes bahwa kita harus berdoa. Semua harus berdoa, tetapi kita juga harus percaya. Kita yang lahir dari Allah, kita tidak berbuat dosa. Di ayat ke-18 dikatakan kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah.
Di sini dikatakan tidak berbuat dosa. Saya memberikan tambahan, tidak terus berbuat dosa. Setiap yang datang Allah, yang lahir dari Allah, tidak terus berbuat dosa. Tetapi yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Di sini pelindungan dari. Jadi si jahat tidak dapat mencelakakannya lagi, karena Tuhan mendengar doa kita. Dia dengan kokoh dan juga akan melindunginya sendiri. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Kita bukan berada di bawah si jahat, tetapi kita berada di bawah Allah. Kita berasal dari Allah, maka kita kita kalahkan si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kita melihat ayat 14 sampai dengan 20 tidak mengerti apa yang berulang kali dikatakan oleh Yohanes ini. Dikatakan kita lahir dari Allah. Kita mengalahkan dunia ini. Si jahat tidak dapat menjamah kita. Kita tidak perlu berhubungan berkait dengan tingkat malaikat, tetapi kita berhubung dengan Tuhan. Kita berkait dengan Yesus. Sebab kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan mengaruniakan pengertian kepada kita. Di satu pengertian yang dalam diberikan kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Ini melukiskan tentang pengertian satu ajaran yang sesat itu. Mereka menggunakan pengertian atau pengetahuan menerangkan bahwa Yesus datang, kita harus berhubung dengan dia. Dia anak Allah. Bahkan semua itu, pengertian itu dia taruh di dalam kita. Itu kesaksiannya. Kesaksian dari Roh Kudus agar kita mengenal yang benar, yaitu dia adalah anak Allah. Dan juga kebenaran itu ada di dalam kita. Maka di sini kita ada di dalam Yesus, anaknya Yesus, kita di dalam Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kini katakan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Yesus adalah Allah yang benar dan Allah yang kekal. Dia bukan hanya malaikat, dia selain malaikat yang besar, tetapi dia juga adalah Allah dan juga dia adalah hidup yang kekal. Yesus yang demikian, dia sebagai anak Allah, kita percaya dia. Kita harus waspada terhadap berhala. Kita jangan mengadakan hubungan dengan tingkatan yang lain atau dengan aliran-aliran agama yang sesat yang lain. Kita bukan hanya
percaya bahwa Yesus adalah manusia, juga sebagai manusia dia juga adalah Allah. Dia adalah manusia, sebagai manusia dan juga sebagai Allah, Allah yang benar. Kita menerima dia, dengan demikian kita mendapatkan hidup yang kekal. Maka bahkan bisa dengan tegar, walaupun keadaan apapun, walaupun keadaan bagaimanapun, apapun yang kita minta, kita akan memperolehnya. Bahkan dunia tidak akan menang atas kita, karena kita ada di atasnya. Kita miliknya Yesus. Di dalam kita, di dalammu ada anak Allah. Amin. Kita mohon Tuhan untuk memberkati kita. Amin. Tuhan, tolonglah kami agar lebih banyak lagi mengerti akan Engkau, mengenal Engkau. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau adalah Kristus. Tuhan, ajar kami agar lebih banyak lagi mengenal Engkau. Mari kita beribadah memuji Tuhan kita.
Segala kemuliaan bagi-Mu, Yesus. Segala kemuliaan bagi Yesus, Anak Domba Allah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah anak Allah yang benar. Dia sebagai manusia dan juga Allah yang menyelamatkan kita. Dia layak untuk mendapatkan segala keagungan. Kita berikan segala kemuliaan, pujian bagi Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah, tetapi Engkau rela datang di dunia ini sebagai manusia. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagi Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah. Engkau adalah anak Allah yang Tuhan. Allah Bapa, Engkau adalah Allah. Engkau penuh dengan Roh Kudus. Engkau adalah Allah yang Tritunggal. Engkau Allah yang hidup. Engkau manusia. Engkau datang di dunia ini dilahirkan dari Maria. Engkau rela datang sebagai manusia, Tuhan. Engkau datang datang pada kami untuk menyelamatkan kami. Darah-Mu itu nyata. Tuhan, kami terima, kami mendapatkan, kami percaya padamu. Engkau adalah Juru Selamat dan Kristus. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Tuhan, Engkau adalah Allah. Pada waktu Engkau datang, Engkau juga dibaptiskan. Walaupun Engkau tidak berdosa, tetapi Engkau dibaptiskan. Engkau merendahkan diri, Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami memuliakan-Mu. Segala kemuliaan bagi Yesus, Anak Domba Allah. Tuhan, Engkau Maha Tinggi. Yesus, Tuhan, Engkau Maha Tinggi. Engkau turun sampai yang bawah, Engkau dikuburkan. Tetapi Engkau bagi kami, Engkau diangkat menjadi yang tertinggi di sebelah tahta Allah. Tuhan, kami terima kasih, memuji-Mu. Bagi yang setiap percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Dia lahir dari Allah. Bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripada Dia. Kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus melakukan perintah-perintahnya. Tuhan, kami seperti dunia. Bagi yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Kita mengalahkan dunia ini. Siapa mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yohanes membawa kita berputar-putar. Tapi hari ini kita merenungkan kebenaran ini. Yang lahir dari Allah, mengasihi yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia ini. Percaya lahir yang lahir dari Allah, mengasihi yang lahir dari Allah, kalahkan dunia ini. Kita lahir dari Allah. Tuhan, berilah fondasi kebenaran ini ditanam di dalam hidup kami. Masuk di dalam hati kami, ya Tuhan.
Tuhan, kami merenungkan keadaan kami. Kami berkata padamu Tuhan, kami percaya Engkau adalah juru selamat kami. Yesus, Engkau di mana? Yesus ada di dalam hatiku. Di dalam hatiku, siapakah itu? Ada Allah yang hidup dan yang benar, dan kebenaran seluruh membuatkan aku menjadi orang yang sempurna. Saya percaya Roh Kudus memenuhiku, ada di dalamku. Siapa yang ada di dalam hatiku? Roh Kudus, air, darah, yang memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Kristus, roh, air, dan darah. Di dalam roh, berdoa pada Tuhan, mintalah pada Tuhan agar kebenaran menjadi hidup kita. Yesus, Engkau ada di dalam kami. Apalagi yang perlu kami takutkan? Hanya satu-satunya Allah yang benar. Yesus, Engkau ada di dalam kami. Siapa lagi yang harus aku takuti? Yesus. Yesus, Engkau sangat nyata dalam hidup kami. Apalagi yang perlu aku takutkan dalam keadaanku? Tuhan, di dalam hidupku ada Engkau, tidak lagi perlu takut akan keadaan atau yang terjadi dengan seketika, karena ada Engkau Allah yang kekal. Hidupmu selalu menggerakkan hidup kami. Beri kami harapan, beri kami kasih. Engkau memberikan kasih-Mu pada kami, kasih yang datang dari-Mu, sehingga kami mengalahkan kasih dari dunia ini. Tuhan, dunia ini penuh dengan kebencian, perbandingan, pertikaian, tinggi hati, perdebatan. Bahkan kami memperdebatkan tentang kebenaran, sehingga kami tidak bisa saling mengasihi. Tuhan, tetapi Engkau mengajarkan kami bahwa kami adalah anak yang lahir dari Allah untuk saling mengasihi. Tuhan, berilah kasih-Mu pada kami, getarkanlah hati kami. Tuhan, dengan pandangan mata-Mu melihat yang tidak disukai, melihat mereka juga dari Allah, yang dilahirkan dari Allah. Aku juga lahir dari Allah. Tuhan, berilah gereja-Mu untuk saling mengasihi, gereja-Mu untuk saling mengasihi. Tuhan, kuasa kehidupan-Mu berkuasa di gereja-Mu, di setiap gereja penuh dengan hidupnya Kristus, yang di dalam para orang Kristen. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, Roh Kudus, air dan darah memberi kesaksian tentang-Mu. Tuhan,
Kami mengasihi-Mu. Kami juga mengasihi segala sesuatu yang datang dari-Mu. Tuhan, kami percaya Yesus. Beritahu kepada Yesus kita percaya. Tuhan, kami mengasihi-Mu, di dalam-Mu kami bisa dengan kokoh. Ya Tuhan, Engkau mendengar segala doa kami. Di ayat ke-19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Di ayat ke-18 memberitahukan pada kita, dikatakan si jahat tidak dapat menjamah kita. Ini satu gambaran. Kita berasal dari Allah, dilahirkan dari Allah. We are from God. Dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Tetapi kita dilahirkan dari Allah. Kita bertolakan dengan dunia. Kita di dalam Yesus, hidup ada di dalam kita. Kita dilahirkan dari Allah. Kita menangkan dunia ini. Kita mengalahkan dunia ini. Saudara-saudari semua, kita sangat percaya hari ini kamu berkaitan dengan siapa? Kamu terkait dengan siapa? Kamu berkaitan dengan Tuhan atau dengan dunia? Kumpulan agama yang sesat, mereka berkaitan dengan dunia. Hanya berkaitan dengan percaya pada Yesus anak Allah, maka dia adalah miliknya Tuhan. Dan dia bukan menjadi miliknya dunia. Hari ini kita di Hong Kong atau kamu di berbeda tempat, berhubunganlah dengan Tuhan. Sama yang lain, kita berkaitan dengan Yesus. Kita mudah berkaitan dengan dunia, keuangan, keamanan, bahkan anak-anakmu harapanmu dan keamanan bagimu, dan sebagai harapan hidupmu di masa depanmu. Apakah kamu mengandalkan semua ini? Semua ini adalah di dalam dunia, milik dunia. Kita hanya berhubungan dengan Yesus, terkait dengan Yesus, terikat dengan Yesus. Kalau di dunia ini ada satu gerakan atau satu pemberontakan atau masalah-masalah, kamu berhubungan dengan siapa? Terkait dengan dunia ini, manusia, orang-orang, atau dengan Tuhan? Mari kita pejamkan mata agar kita, setiap orang, kita terhubung dengan Yesus Kristus. Bahkan kita bukan milik warna-warna apa, atau kita bukan miliknya satu partai-partai sesuatu.
walaupun kita hidup di suatu kota atau negara, tetapi hidup kita, roh kita, hati kita terhubung dengan Tuhan. Kita mengikuti Tuhan, bukan mengikuti dunia. Allah Bapa, bantulah kami setiap saudara-saudari kami, agar di dalam hati kami menerima Engkau, Allah yang benar, Allah yang yaitu Allah yang hidup, yang kekal. Kami tidak mau berhubungan dengan segala kuasa-kuasa penguasa, dan bahkan kami tidak takut akan penguasa dunia ini atau tekanan dari orang-orang dunia ini atau dari satu partai-partai tertentu, ditekan oleh perekonomian atau disakiti oleh virus ini. Tuhan, kami tidak ada di dalam semua ini, tetapi kami ada di dalam-Mu, yaitu di dalam Anak Allah Yesus Kristus, agar hati dan roh kami bersatu dengan-Mu, agar kami menangkan dunia ini, mengalahkan dunia ini. Kami berterima kasih, jagalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudara semua, menangkan dunia ini. Karena kamu ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan menyertai-Mu, menjaga-Mu, bahkan memberikan kasih-Nya kepadamu untuk saling mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Halo, kita renungan pagi kita bersama ini. Lihat sebelahmu, saudara-saudari, sebelahmu katakan, aku mengasihimu. Walaupun kamu bagaimanapun, aku mengasihi. Kita ketemu lagi besok.